Shalom, Shalom. puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kami sangat senang bisa bertemu lagi dengan pemirsa di pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat dengan judul Peran Alkitab. Kami di sini para panelis sudah sangat siap berdiskusi dengan pemirsa dan kami tidak sabar untuk sama-sama mengulik dari pelajaran ke pelajaran akan apa yang Tuhan ingin kita tahu tentang peran Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita buka diskusi kita dengan doa. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapak atas firman Tuhan yang Kau telah berikan dan bagaimana kami akan mempelajari lebih dalam lagi akan peran Alkitab dan betapa pentingnya Alkitab dalam hidup kami. Bantu kami untuk bisa mengerti, bantu kami sehingga ketika kami mempelajari pelajaran minggu ini kami bisa lebih memiliki semangat lagi dalam mempelajari Alkitab. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, saya akan memberikan pengantar akan pelajaran pada minggu ini. Ayat inti kita terdapat di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Seperti yang kita ketahui sepanjang sejarah, Alkitab kita ini sudah memiliki banyak sekali salinan dan sering bahkan diselundupkan dan untuk dibagikan kepada orang-orang. Oleh karena itu juga banyak sekali terjemahan dan berbagai bahasa. Jadi Alkitab ini bukan hanya sekedar buku yang asal-asalan, tapi buku yang sangat istimewa, bahkan beberapa orang rela mati demi Alkitab, sehingga bisa diberikan kepada semua orang dan semua orang bisa mendapatkan akses terhadap Alkitab, termasuk juga kepada kita. Lalu mengetahui betapa pentingnya Alkitab, bagaimana dengan posisi Alkitab di rumah kita? Apakah dia sekedar tergeletak di sebelah kasur, mungkin di sebelah tempat tidur kita, atau dia bahkan hanya ditaruh di lemari dan sudah berdebu, atau bahkan beberapa dari kita juga tidak tahu sebenarnya ada Alkitab nggak sih di rumah kita. Karena kita mungkin sudah terlalu malas untuk membuka Alkitab dengan alasan mungkin sudah terlalu capek kerja, terlalu capek sekolah, dan bahkan tidak ada waktu lagi untuk mempelajari Alkitab. Padahal Alkitab ini bukan sekedar bacaan yang asal ya, tetapi itu adalah firman Allah yang hidup. Di mana dengan firman Allah ini Allah memanggil kita untuk bisa mengenal Dia lebih dalam dengan cara kita mempelajari firman Allah. Karena firman Allah ini yang dapat menuntun kita, membimbing kita, dan bahkan mengubah diri kita untuk meninggalkan dosa. Jadi Alkitab bukan hanya sekedar mungkin banyak orang yang bilang dongeng ya, atau hanya cerita sejarah saja. Tetapi Alkitab ini adalah kisah indah Sang Pencipta, Tuhan kita, agar kita bisa selalu dekat dengan Dia, agar ada hubungan yang intim antara kita dengan Sang Pencipta. Dan Dia bisa berbicara dengan kita setiap hari melalui Alkitab. Kita bisa merenungkan dan bisa mengerti apa sih tujuan hidup kita agar bisa selaras dengan apa yang Tuhan sudah amanatkan kepada kita. Jadi melalui firman Allah lah yang hidup ini ada pertumbuhan rohani dan ada hubungan yang berkualitas dengan Allah. Maka sepanjang minggu ini kita akan mempelajari Alkitab. Alkitab itu adalah senjata yang paling kuat terhadap godaan iblis. Karena dengan pelajaran Alkitab ini membuat godaan iblis menjadi tidak berguna lagi karena begitu powerfulnya Alkitab. Kita juga akan diajarkan mengenai cara baca Alkitab yang benar, karena jangan sampai dengan membaca firman Allah ini malah membuat kita keliru akan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Kemudian juga kita diingatkan bahwa Alkitab adalah dasar kebenaran dan bahkan segala sumber lainnya itu akan kita compare dengan kebenaran di Alkitab. Alkitab juga sebagai panduan hidup kita. Ketika misalnya kita bingung dalam memilih keputusan, kita akan bisa kembali kepada Alkitab dan menemukan jawaban akan kegalauan kita. Kita akan mengetahui betapa kuatnya Alkitab dan betapa pentingnya kondisi hati kita menentukan dampak Alkitab ketika kita mempelajarinya. Jadi sepanjang satu minggu ini kita akan mempelajari segala hal mengenai Alkitab. Dan terutama dampak luar biasa yang bisa kita dapatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Dan ada perubahan luar biasa seperti apa yang bisa terjadi dalam diri kita ketika kita mempelajari Alkitab. Oleh karena itu, sebagai topik pertama kita akan mempelajari yang pertama adalah Alkitab sebagai senjata yang paling kuat untuk bisa melawan iblis dan juga dosa.
Kita akan mendengarkan penjelasannya oleh Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, pengantar yang sangat baik yang disampaikan oleh Saudari Beatrice. Sekarang kita mencari tahu kenapa Alkitab disebut senjata yang paling kuat. Ya, jadi iblis atau setan ini memang dia berusaha bagaimana supaya kita sebisa mungkin jangan sampai kita bergaul dengan Alkitab. Kenapa? Karena dia tahu ya dari Alkitablah kita ya paling lengkap mengenali siapa Allah itu ya. Siapa Allah dan kebenarannya. Segala kebenaran itu kita tahu dari Alkitab ya. Oleh karena Alkitab ini sumber referensi paling lengkap bagi kita untuk mengetahui Allah, dia buat segala macam cara supaya kita ini tidak punya waktu untuk bergaul, untuk membaca Alkitab. Bisa saja kita dikasih kesibukan yang luar biasa, ya. Mungkin kita ada yang sangat bangga dengan berbagai macam kesibukannya, tapi ketika kita sampai lupa menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan, itu sebenarnya sesuatu yang disenangi oleh setan, oleh iblis, ya. Lalu dibuat kita kelelahan, ya. Bahkan apa? Bukan hanya itu, ditanamkan keraguan, ya, ditanamkan keraguan. Sama seperti pelajaran kita di awal triwulan ini, ya. Hawa kan dibikin ragu sama setan ketika dia di Taman Eden. Nah, cara yang sama juga ya dia buat, ya dia bikin ragu. Bagaimana caranya dibikin ragu? Oh, mungkin kita memang kita belajar firman Tuhan, tapi dia dia pelintir-pelintir sedikit itu artinya. Ya, kan setan kan selalu kalau strateginya kan tidak langsung bertolak belakang 100% karena langsung ketahuan. Dia selalu caranya kan mirip-mirip ya. Selalu bagaimana cara Allah mengajar kita, dia selalu meniru caranya itu. Hanya pelintir-pelintir sedikit saja gitu ya. Nah, segala macam cara setan pakai untuk apa? Untuk mencegah manusia mendapatkan pengetahuan mengenai Allah melalui apa? Melalui Alkitab. Karena dari Alkitablah kebongkar kedoknya iblis, kedoknya setan. Jadi bukan kita hanya mengenali Allah di situ, tapi di situ kita tahu ya bagaimana kedoknya penipuan yang dilakukan oleh iblis atau setan. Ya, karena iblis tahu banget, ya, tahu tahu banget kalau firman Tuhan itu sangat powerful, sangat punya kuasa, membuat dia tidak berdaya. Ya, tapi kita harus hati-hati, setan paling ahli. Lihat pada waktu setan juga menggoda Yesus. Ya, dia kan juga pakai, ada tertulis kan sama-sama pakai firman Tuhan. Jadi bukan bukan tiba-tiba kitab lain yang dipakai, kitab yang sama dipakai. Ya, sama seperti menggoda Hawa kan, bukannya Tuhan bilang begini ya kan gitu. Bukan dibilang orang lain yang ngomong, tapi Allah juga yang dipakai. Nah, ini luar biasanya cara-cara setan ya. Nah, jadi ada dua hal yang akan berdampak ya kalau setan menyerang kita melalui Alkitab. Satu, hubungan kita dengan Allah itu dia rusak. Artinya dia ingin kita jauh. Dan yang kedua yang juga kita tidak sadari ya, kalau dia menjauhkan kita dari Alkitab, itu juga mempengaruhi bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tapi hubungan kita juga dengan sesama. Kenapa? Di Alkitab kan mengajarkan bagaimana kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Ya, di Alkitab juga diajarkan bagaimana kita juga hidup berdampingan di dalam pernikahan sebagai suami, istri, sebagai anak, ya. Dan Alkitab juga mengajarkan supaya kita apa? Sabar terhadap orang lain. Nah, inilah yang perlu dilakukan setan sehingga dia tahu karena Alkitab ini senjata paling ampuh, maka dia akan rusak. Ya, dia akan rusak gimana caranya supaya kita tidak mau apa menyelidiki Alkitab, segala macam cara ya dia buat usaha yang membuat kita supaya tidak mencintai Alkitab ya. Selain kesibukan apalagi pengetahuan, pengetahuan sebenarnya datang dari Alkitab, dapat dari Tuhan ya. Pengetahuan sebenarnya datang dari Tuhan, tapi pengetahuan juga dipakai oleh setan menandingi pemahaman kita terhadap Alkitab supaya meragukan Tuhan
ya, supaya meragukan Tuhan. Nah, masalah penciptaan misalnya sudah jelas. Ya, contoh penciptaan sudah jelas diterangkan di Alkitab bahwa Allah yang menciptakan prosesnya 6 hari, dia ciptakan lalu hari ketujuh istirahat. Lalu tiba-tiba ya muncullah orang-orang pintar mengeluarkan berbagai macam teori. Adalah yang mengatakan bumi ini dulu berasal dari ledakan lah, lalu manusia tidak langsung sempurna seperti sekarang, mengalami evolusi lah, bentuknya berbagai macam. Jadi dari pengetahuan ya, Tuhan beri lengkap pengetahuan di Alkitab, lewat pengetahuan juga dia membuat kita meragukan Alkitab. Jadi ini yang luar biasanya cara kerja setan ini. Tapi ya dikatakan kalau kita menyediakan waktu, ya kalau kita menyediakan waktu berhubungan dengan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa setan atau Lucifer itu adalah si penipu ulung. Dan jangan main-main memang dengan Lucifer. Lucifer ini bukan makhluk dari apa namanya, dari semesta yang lain. Dia itu dulu bersama-sama dengan Allah, dan dia itu pengawal utamanya Allah. Kalau istilah di negara kita ini komandan pas pampresnya ini, ya kan? Dia kerub yang menjaga-jaga ini. Tapi maka dia tahu banyak hal mengenai Allah. Itu makanya jangan kita nantang-nantangin setan, ya. Bukan bukan tandingan kita tuh. Jangan jangan nantang-nantangin Lucifer. Ya, bukan tandingan kita itu. Dia tandingan dia itu, walaupun dia selalu kalah ya, yang dia lawan kan selalu Allah. Kita kan objek mainannya dia. Jadi jangan ada yang overconfident kita mau nantang-nantangin Lucifer. Ya, tapi oleh itu itu makanya selalu dikatakan agar kita berhubungan selalu dengan Tuhan melalui apa? Melalui firman Allah. Karena dari situlah kita akan menyadari kuasa Allah begitu besar bagi kita, dan dari situ juga kita tahu, oh setan ini ternyata penipu. Ya, kalau kita tidak banyak belajar Alkitab, kita akan mudah ditipu oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang belakangan ini. Dan semakin ke belakangan ini semakin banyak nanti pemahaman-pemahaman yang meragukan akan otoritas Alkitab dan juga akan keberadaan Allah. Demikian pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya adalah topik mengenai kitab suci otoritas. Alkitab memiliki kegunaan yang sangat penting di dalam hidup kita, tetapi kadang kita sering keliru dalam membacanya. Bagaimana cara kita membaca dengan yang benar dan baik? Silakan Pak Fajar. Iya, Beatrice dan pemirsa The Same Ministry ya. Bagaimana cara kita membaca dengan benar firman Tuhan ya. Tapi kita coba untuk mengenal lebih dulu otoritas dari kitab suci ini. Apakah kita menempatkan firman Tuhan itu atau Alkitab itu lebih tinggi daripada akal sehat manusia atau lebih tinggi dari pikiran manusia atau tidak? Mari kita coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Di situ dinyatakan bahwa otoritas kitab suci itu sangat begitu tinggi. Dan tujuan dari Allah untuk memberikan Alkitab ini kepada manusia itu sangat jelas sekali. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 yang saya baca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi tujuan daripada Alkitab ini diberikan untuk memberikan hikmat atau pengetahuan atau informasi kepada pembacanya ya. Yang mana tujuannya menuntun kita kepada keselamatan oleh iman hanya kepada Kristus Yesus. Jadi itu tujuan. Jadi otoritas dari kitab suci itu sangat jelas sekali, memiliki satu tujuan yang baik, kemudian tujuannya itu menuntun setiap manusia kepada keselamatan hanya satu-satunya melalui Kristus Yesus. Kemudian ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah, nah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada beberapa tujuan juga ya. Tujuan selain dia memberikan hikmat kepada semua para pembaca, menuntun mereka kepada keselamatan, Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sebetulnya
Allah sendiri yang memberikan ilham kepada seluruh penulis-penulis Alkitab yang dari berbagai macam profesi ya. Ada seorang nabi, tentunya nabi, hakim-hakim, raja-raja, bahkan seorang nelayan, pemungut juga diilhami oleh Roh Allah itu sendiri. Yang menuntun mereka menulis itu adalah Allah itu sendiri. Jadi otoritas akan kitab suci atau Alkitab ini sangat tinggi dibandingkan dengan kita sebagai, ya, kita berpikir hanya untuk pengetahuan akal budi atau ya hanya pikiran manusia aja ya. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa jalan dan pikiran daripada Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada jalan dan pikiran manusia, tentunya kita akan selalu menghargai firman Tuhan itu sendiri ya, menghargai firman Tuhan sendiri. Nah, Alkitab ini selain dia memberikan hikmat kepada semua manusia, menuntun manusia kepada jalan keselamatan hanya satu-satunya melalui kasih karunia Yesus Kristus, firman Tuhan ini juga memiliki satu tujuan untuk bermanfaat ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang berdosa, kadang-kadang kita lebih lebih suka memilih-milih. Wah, ini cocok ini ayat ini untuk kehidupan kita. Tetapi sebaliknya kalau Alkitab menyatakan itu tidak cocok dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang justru mengabaikan. Wah, ini nggak cocok. Padahal justru justru melalui firman Tuhan, Alkitab ini menyatakan kesalahan kita. Oh, kita tidak pada di rel yang benar. Alkitab ini menuntun kita, yang mana kita berada di luar rel. Setelah kita membaca Alkitab, kita berada di rel yang benar. Kemudian, Alkitab ini juga memperbaiki kelakuan maupun sifat. Ketika kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah, kemudian kita membaca firman Tuhan, bahwa selama ini yang kita lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita menyadari, oh ternyata ini salah, apa yang kita lakukan adalah salah. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Setelah kita mempelajari firman Tuhan, ya, mempelajari firman Tuhan, tetap firman Tuhan Alkitab ini memberikan, menjaga kita tetap berada di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi otoritas Alkitab itu sangat tinggi sekali ya. Sangat bagus sekali untuk kehidupan kita di atas dunia yang penuh dengan dosa. Dialah firman Tuhan yang menuntun kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada Yesus Kristus, satu-satunya penolong bagi umat manusia. Dan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 22 ayat 37 memberikan satu dorongan bagi kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yesus mendorong kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi. Jangan sampai akal budi pikiran kita itu lebih tinggi dibanding dengan otoritas firman Tuhan. Tetapi kita menyesuaikan hati serta pikiran kita kepada firman Tuhan yang dinyatakan. Karena itu akan dapat menolong kehidupan kita di atas dunia ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya kita akan sama-sama mendiskusikan mengenai kebenaran Alkitab. Pak Tobing, mungkin mengapa kita yakin bahwa Alkitab itu adalah jadi dasar kebenaran? Silakan. Baik, jadi memang sekarang muncul tren ya untuk mulai mendegradasi Alkitab sebagai kebenaran. Bahkan sebenarnya dikatakan ini sudah dimulai di tahun 1960-an yang lalu. Ya, pada saat itu beberapa teolog liberal bahkan ketika mereka mendiskusikan membicarakan kebenaran ya, Allah itu disingkirkan dari teologi. Padahal teologi itu sendiri kan, teo itu kan Allah ya, ilmu yang mempelajari mengenai Allah. Tapi ketika membahas mengenai teologi, mereka malah tidak membahas Allah sendiri ya. Dan sekarang ini trennya adalah apa? Trennya adalah mulai berkompromi. Yang dimaksud mendegradasi itu adalah begini, ada anggapan atau mulai muncul pandangan-pandangan
yang sangat liberal yang mengatakan, oh ya silakan masing-masing mempersepsi itu kebenarannya, ya. Dengan kita sesama Kristen, ya dengan kita sesama Kristen pun dalam menginterpretasi Alkitab, kita katakan, oh silakan saja kalau masing-masing punya interpretasi sendiri, gitu ya. Itu sah-sah saja. Kalimat itu sah-sah saja, tapi sebenarnya itu seolah-olah membuka ada berbagai macam kebenaran, ya, yang padahal sumbernya sama-sama Alkitab. Padahal sebenarnya kebenaran itu ya hanya satu. Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri. Akulah kebenaran. Ya, Yohanes menulis di Yohanes 14 ayat 6. Maka patokannya sebenarnya ke situ. Penerjemahan atau interpretasi apapun, ya, kalau sudah melenceng dari praktik yang dijalankan oleh Yesus, itu sebenarnya bukan kebenaran lagi. Itu kompromi-kompromi terhadap interpretasi kita. Kadangkala demi menjaga tenteramnya argumentasi dan diskusi mengenai kebenaran, akhirnya kita memilih jalan tengahnya adalah, oh ya silahkan nggak apa-apa. Kita bebas masing-masing menginterpretasi ya Alkitab ini. Tapi sebenarnya kebenaran Alkitab itu mutlak. Dasarnya ya patokannya adalah Yesus, ya. Patokannya adalah Yesus. Memang ya bisa saja muncul pemahaman ya, pemahaman atau penemuan-penemuan yang baru, ya. Sebenarnya bukan karena ada kebenaran yang baru, tapi karena baru sama-sama dipelajari, baru ya sehingga apa? Pemahaman terhadap Alkitab itu berkembang. Ya, jadi ya sama seperti katakanlah kayak di denominasi kita. Ya, dulu doktrin awal itu hanya ada 5 misalnya. Saat itu karena memang pemahamannya baru sampai di situ. Lalu berdasarkan penyelidikan, ya penyelidikan yang lebih dalam, ya lalu tentu dipelajari atau didasarkan kepada berpuasa dan benar-benar mengosongkan diri di dalam memahami Alkitab itu, maka para teolog-teolog kita akhirnya menemukan berkembanglah akhirnya dasar-dasar doktrin di gereja kita berkembang yang akhirnya sekarang hingga 28. Ya beberapa tahun yang lalu kita kenalnya 27 doktrin, sekarang berkembang 28. Nah, kebenaran Alkitab itu adalah kebenaran yang hakiki yang kita apa namanya? Kita dapati bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 17, ya ini doa doanya Yesus ini sebenarnya ya. Yesus bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amsal 30 ayat 5 sampai 6 mengatakan semua firman Allah adalah murni. Ya, ayat 6, jangan menambahi supaya engkau tidak ditegur dan dianggap pendusta. Nah ini ya, jadi jangan kita tambah-tambahin ya dengan apa namanya pemahaman sendiri. Kayak orang Israel atau orang Yahudi dulu ya, hukum Taurat itu jadi ratusan ya interpretasinya ya. Lalu apalagi dikatakan kalau kita baca di 1 Tesalonika 2 ayat 13 ya, apa yang penting disampaikan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia. Lalu di Mazmur 33, sebab firman Tuhan itu benar. Ya, di Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apa intinya? Intinya adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab dan hanya Alkitab sajalah yang harus menjadi sumber dasar dari apa yang kita pahami apa sebagai kebenaran. Tidak ada yang lain. Alkitab saja. Jadi seperti sekarang pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari. Pelajaran sekolah sahabat ini juga adalah ya penjabaran dari atau aplikasi dari apa yang ada di Alkitab. Ketika kita membaca buku yang lain, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, ya, maka jangan kita terima itu sebagai kebenaran. Hanya Alkitab saja, tidak ada yang lain. Ini sekolah sahabat kita, pelajaran kita jelas mengatakan hari ini.
pada akhirnya Alkitab dan hanya Alkitab sajalah yang harus menjadi sumber dasar dari apa yang kita pahami sebagai kebenaran. Tidak ada yang boleh lebih besar dari Alkitab sebagai sumber referensi bagi kita untuk menguji dan menimbang segala sesuatu yang disebut kebenaran. Jadi back to the Bible, kembali ke Alkitab. Alkitab mampu menerangkan dirinya sendiri. Kalau kita selidiki, Alkitab mampu menerangkan dirinya sendiri. Kita tidak perlu capek-capek sebenarnya untuk mencari yang lain, tapi Alkitab mampu menjelaskan dirinya sendiri. Dan memang melalui Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan dirinya untuk kita kenali. Oleh karena itu, kebenaran yang hakiki hanyalah ada di Alkitab. Tidak perlu lagi ada keraguan bagi kita untuk menerima Alkitab sebagai referensi, untuk referensi sebagai alat uji kebenaran. Karena firman Tuhan adalah kebenaran dan Allah adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu semua sudah dituliskan di dalam apa? Di dalam Alkitab yang menjadi pegangan kita. Demikian pemirsa The Save. Baik, Pak Tobing. Di topik berikutnya, yaitu berjudul Klaim Alkitab, ada satu hal yang diklaim oleh Alkitab. Untuk kita bisa mengerti dan bisa mengetahui apa yang bisa terjadi, dampak apa yang bisa terjadi ketika kita mempelajari Alkitab. Silakan, Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Save Ministry ya. Buku Alkitab ini berbeda dengan buku-buku yang lain. Dan Alkitab ini memiliki keunggulan yang tidak kita temukan di buku-buku yang lainnya. Sehingga tidak heran klaim Alkitab ini mampu memberikan satu dorongan kepada manusia, mampu mengubahkan kehidupan manusia, mampu menuntun orang lain dalam kebenaran, menuntun kepada keselamatan. Intinya Alkitab itu menuntun orang lain menuju satu keselamatan, yaitu Kristus Yesus ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sendiri, benarkah Alkitab ini adalah buku yang bisa dipercaya? Apakah itu berbeda dengan buku lain? Dan Alkitab ini adalah buku yang paling tertua, ditulis sampai ribuan tahun dengan rentang waktu yang 1600 tahun, ditulis oleh orang-orang yang berbeda, mempunyai background yang berbeda sekali. Tetapi Alkitab ini memiliki satu tujuan yang sama. Mereka menuliskan dan diinspirasi diilhami oleh roh yang sama, yaitu roh Allah itu sendiri. Sehingga tidak heran Alkitab ini adalah Alkitab buku yang paling luar biasa paling luar biasa sekali. Banyak kaum sejarawan pengen membuktikan benarkah tempat-tempat situs-situs itu yang ditulis Alkitab itu memang benar ada, pernah ada atau tidak. Ternyata dibuktikan memang ada. Dan Alkitab ini sangat membantu bagi ilmu pengetahuan dan patut dipercaya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengalami satu kesusahan, seperti halnya dengan Raja Daud. Bahkan Raja Daud sendiri sampai mengungkapkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bahkan dia menuliskan ayat-ayat di dalam Alkitab, lagu-lagu pujian itu di dalam Mazmur, dan dia menyadari janji Tuhan itu sangat pasti, dan dia tuliskan itu di dalam firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia jangan berdosa lagi. Supaya dia memperoleh satu penghiburan melalui firman Tuhan, melalui apa yang dia tuliskan melalui kitab. Kemudian, di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Apa sih firman Tuhan atau Alkitab ini? Sebab firman Allah dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini adalah klaim Alkitab atau firman Tuhan sendiri lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Mampu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Bagaimana kita bisa melihat klaim Alkitab ini sangat powerful sangat berkuasa sekali. Oleh karena itu, akankah kita meninggalkan firman Tuhan ini? Yang mana ini akan menuntun kehidupan kita kepada Kristus? Pasti kita akan menjawab, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan firman Tuhan. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab
Daud sendiri mengungkapkan bahwa melalui firman Tuhan yang dia baca itu mampu mengubah kehidupan dia. Apalagi bagi kita yang hatinya hancur, hidupnya yang sedang berantakan. Ketika kita membaca Alkitab, hidup kita itu seakan-akan diubahkan. Ada satu semangat yang baru. Ada satu semangat yang baru ketika kita membaca firman Tuhan. Kemudian ada beberapa yang kita mengalami kelaparan yang sangat berat dalam hidup kita. Mengalami kita seakan-akan kita sedang berpuasa atau menjalani diet. Kemudian kita membaca firman Tuhan. Yang mana ini adalah firman Tuhan adalah seakan-akan seperti roti yang hidup. Ketika kita membaca firman Tuhan, yang mana ini merupakan roti hidup, kita seakan-akan dikenyangkan. Banyak sekali pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang bila mana kita sadari ketika kita membaca firman Tuhan, itu mampu mengubah kehidupan, mengubah pikiran dan hati kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, namun pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan atau Alkitab ini adalah tetap percaya kepada firman Tuhan yang merupakan diilhami oleh Roh Allah itu sendiri yang mampu memenuhi ya kehidupan kita, mampu menjadi penuntun bagi kehidupan kita agar kehidupan kita akan lebih dekat kepada Kristus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Fajar. Selanjutnya, judulnya pembahasan kita yaitu keadaan hati. Keadaan hati seperti apa yang harus kita miliki ketika kita ingin tahu tentang Alkitab. Silakan Pak Fajar. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Bagaimana keadaan hati kita? Bagaimana kita bisa mengetahui akan keadaan hati kita yang membutuhkan akan firman Tuhan ini? Mari kita coba baca dalam Ayub 22 ayat yang ke-22 ya. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ini nasihat yang terbaik ya daripada Ayub. Saya yakin Ayub juga sudah mengalami berbagai semua pencobaan. Tuhan memang mengizinkan setan untuk mencobai dia. Dia mampu melewati pencobaan, kehilangan anak, kehilangan seluruh harta benda, mengalami sakit penyakit. Ini merupakan sesuatu peristiwa yang tidak mudah ya tentunya bagi Ayub. Tetapi dia mampu tetap bertahan. Dan dia bersyukur ya, dia memiliki Tuhan. Dan dia menuruti ya apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sehingga tidak heran dia menyampaikan, terimalah apa yang diajarkan oleh mulutnya, oleh mulut Tuhan itu sendiri. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan ini, Beatrice, kita coba merenungkan dalam hati kita. Apakah itu mampu mengubah kehidupan kita, menyegarkan hati kita, kemudian kita tetapkan dalam hati kita firman itu, kemudian kita coba resapi firman Tuhan itu, maka itu akan memberikan satu kekuatan maupun kuasa yang luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita barangkali mencoba memahami rohani. Artinya bahwa kita memiliki satu wawasan dan pengertian secara rohani. Kadang-kadang masuk akal bagi orang yang terbuka secara rohani untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda dari orang yang secara tertutup rohaninya pada saat membaca Alkitab. Ketika kita hanya membaca Alkitab, hanya sekedar ya, tiba-tiba kita membuka Alkitab, kemudian kita lihat ada satu ayat, ya. Kemudian kita coba untuk cocokologi ya. Wah, ini cocok sekali nih dengan kehidupan kita. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita mencoba untuk merendahkan hati kita, ketika kita membaca firman Tuhan, apapun yang kita baca, dengan kerendahan hati, kita akan melihat ada satu kekuatan ya, sumber kekuatan yang tidak kita duga yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Barangkali ya seseorang menganggap bahwa Alkitab itu sangat begitu tidak bermanfaat ketika dia membacanya. Tetapi pengalaman-pengalaman yang dari orang-orang lain memberikan satu kesaksian bahwa ketika dia membaca firman Tuhan, dia menemukan ada satu kebenaran di dalam Alkitab
itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Alkitab itu sendiri ya? Sikap kita terhadap Alkitab itu sendiri, mari kita coba baca di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Dan karena itu kami tidak putus-putusnya untuk mengucapkan syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, namun sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi sekali lagi, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry, cobalah kita bersyukur ya, kita memiliki satu buku, yaitu firman Tuhan Alkitab yang diberikan oleh Allah untuk menuntun kehidupan kita. Supaya kita bisa percaya itu, yang dapat bekerja di dalam hidup kita, yang memiliki satu kuasa mengubahkan kehidupan kita. Mengenal akan Kristus, mengenal akan kebenaran, bahwa satu-satunya keselamatan hanyalah datangnya daripada Tuhan. Melalui firman Tuhan atau Alkitab ini, kita akan jauh lebih mengenal Kristus Yesus lebih dekat. Dan kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa firman Tuhan itu sendiri. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita pada pelajaran minggu ini. Kita akan mendengarkan kesimpulan oleh Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kita berterima kasih Allah memberikan penyataannya melalui Alkitab, melalui firman-Nya, untuk kita semakin mengenali kasih Allah yang begitu besar. Tapi di satu sisi kita harus waspada, oleh karena Lucifer tahu Alkitab adalah senjata paling ampuh agar kita dibuat semakin jauh dari Alkitab, sehingga kita semakin tidak mengenali Allah, dan dia mulai menanamkan berbagai macam keraguan, sehingga konsep kebenaran itu semakin kabur dia buat, lalu lama-kelamaan kita akan masuk ke dalam cengkeraman Lucifer. Dan bagi kita juga haruslah kita belajar dalam kerendahan hati ketika kita menyelidiki firman Tuhan, agar Tuhan mampu membentuk kita sesuai dengan karakternya ketika kita mendalami siapa Tuhan di dalam Alkitab. Karena ketika kita belajar bukan di dalam kerendahan hati, maka interpretasi pribadilah yang akan kita jadikan referensi, dan sangat mungkin kita malah disesatkan oleh Lucifer. Alkitab adalah ungkapan hati Tuhan. Ya, ungkapan hati Tuhan sekaligus sebagai bentuk pernyataan kasih-Nya kepada kita. Disitulah dia menyampaikan profil Allah yang Maha Kasih itu. Oleh karena itu, biarlah kita jangan mau dipisahkan oleh Lucifer, jauh dari Alkitab, sehingga kita tidak mengenali Allah kita, dan akhirnya kita juga mengalami persoalan di dalam hidup kita, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ada bisa berbagai macam yang bisa dia buat, segala macam rasa frustrasi, kelelahan, stres, persoalan-persoalan hidup dibuat oleh setan agar kita agar kita lalai, agar kita meninggalkan Alkitab. Tetapi justru pada saat itulah waktu yang sangat baik kita datang kepada Tuhan, menyelidiki firman-Nya, mengetahui pertolongan yang seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Biarlah kita menyediakan waktu, sama seperti sudah banyak orang yang mau rela berkorban bahkan mati demi kebenaran yang di Alkitab. Biarlah kita juga meneruskan itu. Tapi jangan salah, bukan fisik Alkitabnya yang kita sakralkan, tapi isinya yang powerful yang kita harus dalami. Kadangkala ada beberapa orang Kristen yang mensakralkan fisiknya, mensakralkan fisiknya, tapi isinya tidak diselidiki. Yang paling penting adalah power dari isi di Alkitab itu yang penuh kuasa, yang membimbing kita, menuntun kita kepada pengenalan kita kepada Tuhan yang sebenarnya. Firman Allah adalah kebenaran, dan firman-Nya adalah kebenaran, dan firman-Nya dinyatakan melalui Alkitab yang sudah diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas kekuatan dan kuasa dari Alkitab. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Bapa di sorga,
Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan Alkitab sebagai otoritas satu-satunya firman kebenaran bagi kami Tuhan. Agar apapun yang menjadi keraguan bagi kami, terutama ketika setan berusaha menarik perhatian kami dari Engkau Tuhan, biarlah kami kembali kepada Alkitab, sehingga kami semakin mengenali Engkau sebagai Allah sumber kebenaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan tanamkan kerendahan hati bagi kami ketika kami menyelidiki Alkitab, sehingga bukan pengetahuan dan pemahaman kami di atas interpretasi Alkitab, tetapi biarlah interpretasi Alkitab yang menaungi pemahaman kami, sehingga kami berada di dalam jalan kebenaran menuju kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami tahu setan semakin kencang, semakin memperkuat benteng pertahanannya dan serangannya kepada kami melalui dengan cara menjauhkan kami dari Alkitab Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, bantulah kami Tuhan agar kami tetap memiliki waktu yang cukup untuk berhubungan dengan Engkau melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ini kami pegang seterusnya, dan biarlah ini menjadi pegangan bagi kami di dalam menjalani hidup ini Tuhan. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, sukacita kita rasakan telah mempelajari akan satu pelajaran indah mengenai Alkitab sepanjang 1 minggu. Dan kita juga mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk tidak lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Tuhan memberkati. Yesus memberkati.